pelajari Pak, itu mungkin sekali Pak. Mungkin ya Pak. Peningkatan teknologi baja juga meningkat Pak, dan metode-metode konstruksinya juga semakin berkembang. Ya, dan Jadi, itu ini Pak di Indonesia. Pak Kodrat, dengan perkembangan industri baja fabrikan Pak ya, pabrik baja, dan itu meningkat, komitmennya juga tinggi. Betul. Pemerintah juga punya komitmen tinggi untuk meningkatkan itu. Jadi bukan tidak mungkin Pak, saya kira untuk kita bisa punya jenis-jenis konstruksi baja yang seperti Bapak sebutkan tadi. Ya. Tugas baja itu lebih rumit ya. Oke. Sambungannya harus dihitung, digambar pula, dan ya kesan saya agak lebih rumit. Dan kalau kita pada waktu saya bekerja membuat gambar baja untuk sebuah konstruksi itu, wah, berlembar-lembar Pak. Oh, jam itu masih manual soalnya Pak ya. Karena satu sambungan itu harus digambar untuk sambungan itu saja, sangat spesifik. Jarak baut itu kan harus detail berarti Pak. ya, untuk satu sambungan dengan sambungan lain jaraknya beda. Itu Jangan berarti sampai salah Pak ya. gambarnya banyak dan Ya. tebal berarti. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi di Cak Koja, cakap-cakap konstruksi baja bersama ISSI. Nah, hari ini seperti biasa selalu bilang spesial karena memang semua pengurus yang datang ke sini adalah orang-orang spesial. Dan tamu Cak Koja hari ini dari Bandung, guys. Nah, beliau saya bingung karena kalau ngomong tuh udah kayak penyanyi, suaranya enak banget didengar. Apalagi mahasiswa-mahasiswinya ya di ITB. Mari kita sambut Bapak Muslinang Mustopo. Apa kabar Pak Muslinang? Baik Pak Kodrat. Alhamdulillah. Berapa jam Pak dari sini ke Bandung tadi Pak? Dari Bandung ke sini tadi Pak? Tadi sekitar 3 jam. 3 jam karena lagi ada yang ngecat girder tuh Pak. Jadi girder baja ini lumayan, ini jembatan girder baja yang lumayan agak panjang ya Pak ya? Yang Ya, dipakai. tapi saya tidur di jalan tadi Pak. Jadi nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Baik, ini siapa yang nggak tahu beliau? Beliau termasuk salah satu orang yang berperan sangat penting dalam pendirian ISSI. Mungkin nanti saya tanya sekitar Pak. Saya waktu ISSI awal-awal banget malah saya nggak tahu awal mulanya. Nah, mungkin Pak Muslina nanti bisa cerita sedikit. Tapi yang jelas dari nama belakang beliau, saya nggak tahu nih Pak. Bener, saya mau klarifikasi di Cak Koja ini ada ini ya. Cak Koja ini nggak cuma ngomongin baja, tapi ada ngomongin historical. Apa hubungan Bapak dengan Maijen Profesor Mustopo? Wah, kok tanyanya ke situ ya Pak ya. Memang nggak ada hubungan dengan Koja ya Pak ya. Kalau podcast gini Pak, hal-hal yang tidak terduga. Baik, pertanyaannya langsung aja nih. Iya. Ya, saya salah seorang putranya. Masya Allah. Jadi saya tuh orang Surabaya Pak Muslinang. Oh, Jadi kalau orang Surabaya itu nama beliau itu banyak berada di gedung-gedung, terutama di pendidikan Pak, sekolah. Terus kedokteran. Nah, Anda adalah putra dari pejuang pahlawan nasional Maijen Mustopo. Pantes orangnya sekarang juga sama ini Pak, pejuang juga tapi di konstruksi baja. Kita tahu ayah Anda adalah bisa dibilang satu dokter gigi ya Pak ya, pendidik dan tentu pejuang. Nah sekarang Bapak juga pendidik juga, ada satu darahnya yang ngalir di pendidik. Nah ini saya pengen tahu Pak, ini sekilas saja dari kecil sampai besar, karena saya tahu itu orang Surabaya kalau ngomong Pak, kalau perang itu gaya bambu runcing, yang ngajarin Pak Mustopo katanya. Kenapa? Karena itu bambu runcing itu ditajemin, dicelupin ke kotoran kuda, itu supaya londo katanya Pak. Zaman dulu londo ya, walaupun yang datang itu waktu itu Malabi bawa yang dari India Pak resimennya, itu gampang matinya. Kalaupun ketusuk sekali mungkin matinya nggak langsung, tapi lama-lama mati karena tetanus katanya Pak. Nah ini saya pengen dengar sedikit saja Pak sebelum kita masuk ke kojanya nih Pak. Mungkin ada dengar cerita atau dulu waktu kecil Bapak pernah melihat langsung. Wah, ini kan hal yang mungkin jarang Pak. Monggo, tapi sambil disapa dulu Cak Kojanya. Teman Koja. terima kasih Pak Kodrat. Teman-teman semua yang sedang mengikuti Cak Koja, selamat siang.
saya diundang untuk berbicara di sini. Mudah-mudahan pembicaraan kita bermanfaat buat kita semua. Amin. Tapi pertanyaan tadi Pak Koja itu tidak dalam skenario. Nah, Jadi saya menjawab cepat saja Pak ya. siap. Ya benar, almarhum beliau memang pernah dididik dalam pendidikan Jepang Pak ya, pendidikan tentara Jepang, dan salah satu beliau menceritakan salah satu proposal, atau mungkin waktu itu proposal beliau untuk sebagai pejuang adalah bambu runcing yang diberi maaf kata ya kotoran untuk ya seperti yang tadi Pak Kodra sampaikan ya, untuk dalam konteks perjuangan pada waktu itu membutuhkan sekali senjata-senjata yang bisa mematikan. Tapi tentunya itu sejarah Pak. Yang saya tangkap di sini adalah dari kondisi yang minim bisa dihasilkan sesuatu yang memang bermanfaat selama kita fokus pada tujuan. Demikian. Itu barangkali yang saya dapatkan ketika beliau menceritakan pengalaman pada saat itu. Jadi verified Pak ya, betul ya. Yang kita baca di sejarah, beliau adalah saksinya langsung. Ini saya butuh segmen khusus Pak, karena saya suka sejarah. Apalagi sejarahnya di kampung saya Pak, di Surabaya. Nah, jadi nanti kita segmen khusus, tapi sekarang kita Koja. Tapi kayaknya itu ada yang dada-dada itu Pak, mau masuk ini. Ini supaya cair Pak. Terima kasih Pak. Kebetulan saya juga senang ngopi Pak. Alhamdulillah. Ini. Terima kasih. Kalau senang kopi, kalau di sini kopi Baja. Jangan ngaku orang Baja kalau belum minum kopi Baja, gitu. Pak Muslinang, sekilas dari ya kita kalau udah ngomongin background Bapak putra seorang pejuang, pendidik, saya rasa ini sangat banyak mempengaruhi Bapak di mungkin waktu umur 10 tahun udah kebayang maunya bagaimana nanti tahu usia 20 tahun. Mungkin di usia 20 tahun juga kebayang gimana nanti 30 tahun. Nanti 30 tahun kebayang lagi gimana nanti 40 tahun, nah 50 dan 60 dan seterusnya. Boleh ceritakan perjalanan ini enggak Pak? Sekilas saja Pak. Ini tentang Pak Muslinang Mustopo. Beliau ini pakarnya bidang baja ya, baja konstruksi. Tapi saya ingin tahu, pasti ada pengalaman kecil atau hal yang paling diingat sehingga membentuk Bapak yang saat ini. Ya, saya beralih sebentar Pak ya diajak bicara soal ini. Ya, saya coba mengingat kembali Pak ya. Memang kami dibesarkan dalam konteks ayah saya pejuang dan pendidik juga Pak. Ibu saya juga concern di bidang pendidikan. Guru juga, dan memang sejak kecil kami diajar untuk mengembangkan diri Pak ya, sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada masing-masing kita, tapi dengan tanggung jawab untuk sesama. Jadi dalam hal ini dengan masing-masing melihat potensi, kemudian saya pikir kami diajar untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang sudah dianugerahkan pada kami, dan untuk kepentingan sesama kita. Dan dalam hal ini memang konteksnya juga di bangsa Indonesia ya. Betul. Tapi setelah itu kita melihat juga bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia. Sebagai, saya ingat istilah yang ayah almarhum sampaikan, berjuang untuk sesama, ada tanda kutipnya, yang menderita begitu. Nah dalam konteks ini saya pikir bukan hanya fokus kepada yang betul-betul berkekurangan dalam sisi yang kita lihat kurang dari sisi kemampuan finansial, tapi kekurangan dalam hal segala macam. Apakah itu dalam bidang pendidikan, apakah dalam bentuk apapun. Selama kita diberikan kemampuan dalam bidang-bidang tertentu, itu yang bisa kita berikan. Tentunya tiap orang beda-beda ya, dan dalam perjalanannya memang saya tidak terfikir tadinya masuk dunia pendidikan. Cuma melihat saja orang tua di situ, Lalu saya masuk ke sipil, itu pun saya juga tidak terbayang sebelumnya dunia sipil itu apa. Di SMA saya cuma senang fisika gitu. Berarti senang hitung berarti kalau fisika. Ya Pak.
Fisika berarti kan seneng hitung, logik. Ya. IPA lah zaman dulu, kalau IPA, IPS bahasa pilih yang mana gitu. Ya. Tapi belum tahu sipil. Belum tahu mengerti sipil. sipil. Iya. Sampai menjelang SMA selesai, saya Tahun berapa, Pak? 1980 saya selesai SMA. SMA. Saya belum hadir di dunia ini, masih di pesan. Ada masanya ya Pak ya? Ada masanya. Nah, sebelum saya mengakhiri SMA, memang saya ditawarkan untuk masuk ke jurusan fisika, waktu di Fisika ITB. Tapi ya semuanya juga rencana Yang Maha Kuasa. Saya biasa belajar bersama ya dengan teman. Dan salah satu teman itu berkesempatan saya belajar di satu tempat kosnya teman, dan kakaknya ini memang mahasiswa sipil. Di Bandung nih Pak? Di Bandung. Oke. Ya. Lalu saya, itu ya ada membangun dan sebagainya. Wah, tertarik juga saya. Karena fisika kan umum ya. Iya. Tapi kita melihat, daerahnya seperti itu. Itu beda ya, bicaranya mekanika. Beda dengan gelombang atau elektro, ya sama-sama fisika. Muncul ketertarikan. Dari kakaknya teman yang mahasiswa sipil ITB. Ya. Nah, dari situ saya melihat, saya mulai tertarik. Rasanya saya ingin sekali. Dan kebetulan kakak kelas saya yang pernah di SMA juga ternyata masuk ke sipil ITB. Saya belum tahu sipil itu ada di mana-mana saja, tapi karena di Bandung ya. Ya udah di Bandung. Dan yang saya kenal adalah ITB, senior dari situ. Lalu saya mulai berpikir, kalau gitu saya lebih baik pilih itu. Walaupun itu kan harus bersaing melalui ujian ya. Sedangkan undangan yang pertama itu saya bisa otomatis diterima. Sehingga saya lebih fokus kepada sipil. Dan saya bersyukur diterima. Tahun kedua saya boleh masuk ke jurusan teknik sipil. Saya mengikuti pendidikan, selesai. Kemudian saya punya, ternyata diberikan kesempatan setelah bekerja ya, nggak terlalu lama. Lanjut ke Amerika kalau saya. Ya. Itu masih belum terfikir menjadi menjadi pendidik ya. Saya pikir saya ingin jadi konsultan saja. Tapi ternyata kesempatan pendidikan keluar itu ada di ITB. Saya dapat kesempatan untuk ikut dalam program di ITB pada waktu itu. Dan walaupun sebelumnya saya menjadi asisten dosen ya, dalam asisten mahasiswa. Semester berapa Pak? Jadi asisten dosen? Pada waktu itu seingat saya semester 6 ya. Seingat saya semester 6. Dan berlanjut. Nah, pada saat saya mulai studi dan di luar, pada saat dapat kesempatan ya untuk ikut dan program, pada waktu program beasiswanya dari ITB melalui proyek Bank Dunia untuk pengembangan perguruan tinggi di Indonesia. Di situ saya mulai terbuka untuk punya passion dalam bidang pendidikan, dalam hal ini dosen ya. Memang dibukakan channel ke sana, tetapi saya melihat lebih tertarik pada menjadi dosen. Jiwanya terpanggil di sana Pak ya? Lebih jelasnya di situ. Lebih jelasnya di situ Pak. Saya di luar malah. Nah, sebelumnya ya sebagai asisten dosen saya masih belum menikmati juga ya. Enjoy. Tapi belum fokus bahwa sekian puluh tahun ke depan saya akan menjadi apa begitu ya. Tapi pada saat saya menjalankan studi, saya melihat barangkali panggilan saya ke sana dan saya exercise, nampaknya demikian. Dan itu semakin kuat setelah berapa tahun Pak di Amerika? Setelah kembali ya. Setelah saya kembali ya? tahun 1994. Ya. Dan berarti sekarang hampir 20 tahun. Lebih ya. Lebih hampir 30 tahun. 30 Pak. Ya. Dan ya itulah yang saya geluti. Dan akhirnya benar-benar fokus di dunia pendidikan. Ya. Dan pertanyaannya Pak, kenapa sipil Pak? Tadi Bapak udah jawab karena tadi ini. Tapi kalau ngomongin sipil kan ada beberapa ya Pak. Cuman kalau jurnal-jurnal Bapak itu saya baca itu besi semua, bukan besi Pak, baja lah kita sebutnya ya. Karena kalau besi ada baja beda-beda. Semua ngomongin baja ini Iwan guys, ada baja sini. Nah ini pendapat Pak Muslina? Kenapa baja Pak? Ini cinta kayaknya sama baja. Kalau dari warna, apapun warnanya bisa Pak ya. Apakah itu dari karton, apakah dari kayu Pak ya. Tapi kekokohannya jelas Pak, baja Pak. Kalau dari sisi berat, kelihatannya berat memang Pak ya. Tapi memang menarik adalah
em, apa yang di dalam benda ini, Pak. Jadi kontennya Pak ya? Kontennya. Isinya. Dan itu menjadi keunggulan memang dari material baja. Walaupun ada sisi kelemahannya juga ya, korosi dan sebagainya, tapi kekuatannya memang itu yang kita andalkan dalam konstruksi-konstruksi bangunan dan sebagainya. Iya. Tentu kita lihat kalau Bapak ngomongin baja, Eiffel itu tahun 1887 kalau nggak salah, hampir ya ratusan tahun Pak ya sudah berdiri. Golden Gate 1937. Bentangan gede banget itu Pak. Indonesia bisa nggak Pak bikin seperti itu? Ya, saya tidak mengatakan saya mampu melakukan semuanya, Pak. Tapi berdasarkan apa yang saya pelajari, Pak, itu mungkin sekali, Pak. Mungkin ya Pak. Peningkatan teknologi baja juga meningkat, Pak, dan metode-metode konstruksinya juga semakin berkembang. Ya, dan Jadi, itu ini Pak di Indonesia juga perkembangan tersebut juga langsung terpengaruh dari luar. Kita bicara ada ISC, ada oh iya, JSC. kita juga banyak belajar dari perkembangan sebelumnya karena ya diakui kita memang saya tidak mengatakan tertinggal ya, tapi memang Ya itulah faktanya lebih Pak. belakangan lah ya, lebih Belakangan belajarnya ya, ya. tertarik dan mengembangkan Ya. konstruksi baja. Tapi bukan berarti kita tidak mampu, Pak. Saya kira kesempatan sangat terbuka. Kesempatan sangat terbuka karena memang di Indonesia industri baja sudah mulai meningkat. Kita Betul, punya Pak. kapasitas sudah di angka hampir Ya. 15 ya Pak ya. Betul, Pak. 15 juta ton. Awal-awalnya memang saya perhatikan perkembangan konstruksi baja agak lambat di Indonesia karena seperti di kisah di negara lain juga, ya harus didukung oleh industri. Betul. Industri baja kita sangat terbatas, walaupun awal itu Krakatau Steel didirikan untuk maksud seperti itu, Pak. Ya. Tapi dengan kebutuhan yang sebegitu besar, menjadi pertanyaan buat kita, apa iya mencukupi, ya sudah yang pasti-pasti sajalah, jangan baja begitu. Tapi saya setuju dengan Pak Kodrat dengan perkembangan industri baja, fabrikan Pak ya, pabrik baja, dan itu meningkat, komitmennya juga tinggi. Betul. Pemerintah juga punya komitmen tinggi untuk meningkatkan itu. Jadi bukan tidak mungkin Pak, saya kira untuk kita bisa punya jenis-jenis konstruksi baja yang seperti Bapak sebutkan tadi. Iya. Apalagi sekarang memang tekad pemerintah untuk membangun infrastruktur luar biasa, Iya. Pak, jembatan dan sebagainya. Jadi ini kesempatan yang baik Pak sebenarnya untuk kita mengembangkan konstruksi baja dengan ya semaksimal mungkin di Indonesia. Ya, namun baja ini kita bicarakan panjang ya Pak ya. Artinya kita nggak bisa selesai di hari ini. Generasi ini mungkin belum. Tapi bagaimana dengan generasi ke depan? Nah ini yang minat yang kita lihat mahasiswa itu sekarang, kalau saya nggak tahu Pak ya, yang kalau kita perhatikan itu lebih banyak sekarang ke ya digitalisasi misalkan kita bicara. Jadi mengambil fakultas atau jurusannya pun lebih ke arah sana. Artinya mereka ngelihat nanti saya mau jadi apa ya. Nah, sudah ke arah sana. Tapi ada beberapa yang memang passionnya di engineer, di sipil misalkan. Kita sipil ada apa, jembatan, ada jalan, Ya, lingkungan, struktur ya Pak ya. Ada geoteknik, Geoteknik, ada tanah ya, transportasi. transportasi. Nah, kalau untuk yang bajanya itu sendiri gimana Pak minatnya? Ya, setahu saya sejak program studi sipil didirikan dimanapun, kuliah baja itu termasuk kuliah wajib. Kuliah wajib. Artinya memang harus diambil. Oke, karena mungkin mereka jarang minat, harus diwajibkan atau gimana Pak? Mungkin belajar dari kisah saya aja Pak ya. Itu nih. Pada waktu saya mengambil baja memang tugas baja itu lebih rumit ya. Sambungannya harus dihitung, digambar pula, dan ya kesan saya agak lebih rumit. Dan kalau kita pada waktu saya bekerja membuat gambar baja untuk sebuah konstruksi itu wah berlembar-lembar Pak. Oh jam itu masih manual soalnya Pak ya. Karena satu sambungan itu harus digambar untuk sambungan itu saja, sangat spesifik. Jarak baut itu kan harus detail berarti Pak. Ya, untuk satu sambungan dengan sambungan lain jaraknya beda. Itu Jangan sampai salah Pak ya. Gambarnya banyak dan Ya, tebal berarti. Kemudian jenis profilnya juga Pak. Macam-macam. Ya, ada yang siku begitu, ada yang jadi memberikan menuntut effort yang lebih bahkan untuk juru gambarnya. Jadi memang barangkali pada waktu itu kalau yang kurang
Greget, ya ke baja, ya sudah, ini bukan pilihan saya barangkali begitu Pak. Dan saya kira wajar Pak, apalagi kalau waktu itu untuk beberapa mahasiswa yang ingin cepat lulus, ingin cepat selesai, ya ini memang segera diselesaikan saja secepatnya, semudah mungkin begitu Pak. Dan itu memberikan dampak yang kurang baik. Jadi sudah tidak berminat, tapi juga tidak berusaha memahami, dan itu memang jadi kendala Pak. Tapi saya melihat sekarang jauh berbeda Pak. Dan itu sangat dibantu tadi Pak, digitalisasi. Jadi bukan sesuatu yang membuat orang menjauh dari baja Pak. Sekarang malah mendekat Pak ya? Bahkan itu menjadi alat bantu Pak. Kalau dulu saya sampaikan tadi, itu menjadi suatu kesulitan yang menggambar, menghitung yang sangat rumit. Sekarang katanya sudah ada BIM. Jadi saya pikir kesulitan-kesulitan untuk konstruksi baja sudah ada solusinya Pak sekarang. Tapi yang perlu menjadi fokus untuk mahasiswa adalah bagaimana behavior, bagaimana perilaku, mulai dari material bajanya Pak ya, sampai dengan bagaimana konstruksi baja itu didesain ya, balok, kolom, sambungannya seperti apa. Terutama yang lebih menarik adalah konstruksi baja tahan gempa. Nah ini menjadi sesuatu yang mungkin kalau ini dikembangkan sekian, katakan 20 tahun yang lalu buat mahasiswa kita sekarang, yang selalu rumit sekali Pak. Tapi dengan adanya program komputer yang sudah canggih Pak, itu bisa Pak ya terbang sampai mencapai membayangkan baja itu sudah leleh dan sebagainya, sudah bisa dilakukan sudah bisa dihitung dengan simulasi. Gambarnya pun sudah bisa dilakukan secara otomatis kan sekarang Pak. Bukan hanya AutoCAD tapi ada BIM, sampai menghitung biayanya Pak. Dulu kan repot Pak menghitung biaya berapa ratus baut, berapa, sekarang klik-klik. Jadi menjadi langsung. Saya pikir itu lompatan ya berarti Pak ya, suatu lompatan yang besar sekali. Dan digitalisasi itu menjadi sesuatu yang sangat membantu Pak. Yang dulu menjadi momok buat mahasiswa atau siapapun ya Pak, mungkin konsultan untuk memilih konstruksi baja, saat ini sangat peluangnya luar biasa. Dari sisi pembelajaran, dari sisi desain di konsultan, bahkan yang saat ini menonjol adalah dari sisi kemampuan Indonesia untuk memproduksi baja, kemampuan untuk memfabrikasi, workshopnya, membuat las yang memenuhi persyaratan, itu sudah meningkat Pak. Sehingga yang kalau kita bicara 20 tahun atau 30 tahun yang lalu, kondisinya sudah jauh berubah sebenarnya Pak. Walaupun barangkali orang masih mengatakan belum secanggih yang di luar negeri. Buat saya bukan itu jadi masalah Pak. Betul. Yang jelas saya melihat perkembangannya naiknya luar biasa tinggal Pak. Tunggu waktunya Pak, apakah ini akan terus begitu atau kita perlambat, itu kan pilihan kita Pak. Tapi peluangnya sangat besar dibandingkan kalau saya perhatikan ketika saya baru selesai lulus kuliah Pak ya. Baja ini apa, dan sesuatu yang tidak tertarik untuk digeluti Pak. Ya, tapi ya mungkin saya tidak berusaha mengeneralisir Pak ya. Barangkali teman-teman dosen di kampus lain punya pengalaman yang sama atau berbeda. Tapi yang saya bisa lihat, yang saya alami di awal-awal saya kembali itu memang sangat sedikit mahasiswa mengambil topik tugas akhir baja Pak. Alasannya bisa macam-macam Pak. Tapi kalau kita lihat sekarang Pak, banyak Pak. Banyak yang mengambil topik baik di S1, S2, bahkan S3. Saya kira itu juga banyak dukungannya dari industri baja, baik pabrikasi baja maupun konstruksi baja yang betul-betul terlihat. Dan ini sesuatu yang nyata dan bisa kita lakukan dan harus kita lakukan. Maka topik-topik itu muncul Pak. Kalau Pak Kodrat mungkin perhatikan juga dari sisi penerbitan makalah jurnal Pak ya. Sekarang makin banyak Pak. Makin untuk nambah baja. Baik itu dari sisi numerik ya, menggunakan program komputer maupun eksperimen yang langsung dilakukan. Seperti yang waktu itu JSSC dan ESSC pernah dilakukan sama-sama, itu salah satunya untuk anti gempa Pak ya? Ya, itu bukan eksperimen di laboratorium Pak, tapi satu studi untuk membandingkan dan melihat bagaimana evaluasi terhadap kemampuan seismik dari penggunaan satu jenis baja yang dikembangkan oleh pihak Jepang yang punya karakteristik atau
kemampuan yang baik dalam menyerap energi gempa dan sebagainya. Dan studi itu adalah studi kasus, Pak. Kita mencoba mendesain satu struktur yang kalau menggunakan jenis material seperti itu performanya dibandingkan dengan kalau material yang sebelumnya. Dan memang ini menjadi menarik karena di situ ada kesempatan, menunjukkan kesempatan dari sisi material pun banyak peluang, Pak, untuk dikembangkan. Bukan asal mengembangkan, tapi ada yang akan menggunakannya, yaitu kebutuhan struktur baja tahan gempa yang memang sangat marak, Pak. Betul. Saya melihatnya bukan hanya untuk gedung-gedung tinggi, Pak. Kita banyak sangat membutuhkan bajungan tahan gempa, baik baja, beton dan sebagainya untuk daerah-daerah kita yang memang di Indonesia kan daerah gempa, Pak. Betul, Pak. Betul. Dan kita bicara bukan gedung-gedung tinggi saja, tapi ruko misalnya, Pak. 2 lantai, 3, 4 lantai yang dari sisi baja memang sekarang banyak sekali kita lihat, Pak. Karena memang dukungan industri baja kita memungkinkan. Iya. Dan kalau itu didukung juga dengan metode pelaksanaan dan juga desain yang memadai dan sudah ada, Pak. Sekarang kita sudah punya standar konstruksi baja tahan gempa yang kita adopt dari Amerika. Saya kira semuanya sudah tersedia. Belum lagi ditambah dengan software perhitungan yang saya sampaikan tadi. Jadi sesuatu yang bukan hal yang mustahil, bukan tidak mungkin, ya. Itu semua tersedia, Pak, sekarang. Dan sekarang sudah terjadi, Pak. Di Indonesia sudah mulai banyak high-rise building yang pakai baja. Betul, Pak. Jadi mulai pakai di Jakarta, ya betul, Pak. Nah, artinya gini, Pak. Kita akan ngikuti negara luar yang memang sekarang udah mulai jarang penggunaan material non baja. Sekarang udah mulai rata-rata hampir semuanya pakai baja, Pak, ya. Karena baja juga sekarang menjadi salah satu bagian perhitungan untuk green building. Karena nilai recycle-nya sangat tinggi. Jadi sekarang isu-isu lingkungan nih, Pak, yang akan sekarang dibawa. Sehingga baja menjadi kesempatan yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi meningkat penggunaannya karena bangunan high-rise building harus memenuhi standar green building yang kalau baja itu recycle-nya kan tinggi nih, Pak. Ini kalau sudah dihancurin, gedungnya dihancurin misalkan, masih bisa dipakai. Kalau nggak bisa dipakai, ya dilebur, jadi baja lagi. Jadi sampai 89% kalau nggak salah. Ya, memang dari bahan-bahan scrap ya. Iya, dari scrap besi itu dilebur, panasin lagi, jadi baja lagi. Nah, ini menarik, Pak. Tapi yang jelas minat mahasiswa. Nah, ini harapannya Pak Muslinang sebagai pendidik nih, Pak, untuk mahasiswa. Karena tentu generasi kita mungkin terbatas. Maksudnya kita nih, Pak, saya gitu dengan rekan-rekan. Ini kan kita butuh nanti yang sekarang sedang belajar. Karena mereka lah yang akan yang menggantikan kita nantinya nih, Pak. Nah, ini dan generasi-generasi berikutnya. Kira-kira apa nih, Pak, yang kita bisa sampaikan ke teman-teman koja yang sekarang masih belajar, terutama di konstruksi baja, Pak. Nah. Oh, baik, Pak. Sekali lagi mungkin ini berdasarkan pengalaman yang terbatas dari saya, Pak, ya. Mungkin ada informasi atau pandangan yang lebih lengkap lagi. Yang saya perhatikan demikian, Pak Kodrat, kalau menjawab pertanyaan tadi. Memang benar sekarang kita banyak sangat terbantu, Pak, dengan software dan sebagainya. Sehingga ada kecenderungan, Pak, yang saya perhatikan malah membuat mahasiswa itu udahlah gampang, hitung saja, masukkan program terus selesai, Pak. Dari satu sisi tanda kutip pendapat bahwa menghitung baja itu sulit, enggak, Pak. Enggak. Tapi dari sisi lain menjadi kehilangan kemampuan untuk betul-betul memanfaatkan kelebihan dari baja. Karena semuanya tinggal masuk informasi, masuk komputer, selesai. Nah, yang menjadi menarik sebenarnya adalah bagaimana seorang mahasiswa nanti setelah lulus ya menggunakan pengetahuan tentang perilaku baja, struktur baja untuk menjawab tantangan di dunia kenyataan ya, di dunia di lapangan begitu. Seandainya harus dibangun daerah gempa dengan tanah yang kurang bagus kondisinya, berarti kan beban gempanya perlu diperhitungkan lebih, Pak, ya. Lalu memperhitungkan juga keinginan arsitek, nggak boleh pakai yang pengaku itu sesuatu tantangan. Nah, karena secara arsitek jadi nggak bagus gitu. Ya. Nah, berbagai jenis struktur baja, Pak, itu memberikan banyak sekali kemungkinan solusi. Sehingga kalau seorang mahasiswa hanya tertarik untuk memasukkan informasi ke dalam komputer, rasanya tidak akan menjawab persoalan. Padahal cara menghitung itu menurut saya bukan lagi jadi
hal yang utama. Sebentar lagi semua tinggal klik masuk komputer, selesai. Lalu apa artinya seorang engineer? Ya. Nah, justru saya melihat di situ kesempatan seandainya mahasiswa betul-betul fokus kepada mengerti perilaku dari material bajanya, Pak, ya. Kemudian sifat struktur baja yang bermacam-macam, dan saat ini dikembangkan berbagai macam struktur yang berbeda-beda. Saya agak menyimpang sedikit, Pak. Dalam standar kita, Pak, untuk bangunan tahan gempa, untuk struktur baja semakin bertambah jenis-jenisnya, Pak. Kalau kita perhatikan dari 90-an sampai sekarang, artinya apa? Banyak kesempatan untuk siapapun mengembangkan jenis-jenis struktur baja tahan gempa. Sekarang pun untuk jenis sambungannya pun dengan persyaratan yang bermacam-macam membutuhkan banyak kreativitas, Pak. Jadi nggak pakem itu tok, tapi malah berkembang ya Pak ya? Paling tidak beberapa mahasiswa saya S2, S3 begitu, dan mungkin dari dosen-dosen yang lain sedang berusaha mengembangkan itu. Kita punya kesempatan yang sama dengan teman-teman di negara maju untuk mengembangkan struktur baja tahan gempa sambungan. Jadi kita bukan terbelakang lagi, Pak. Iya, sudah mulai kesempatan mendekati sama. Ya. Sehingga saya kira untuk mahasiswa sipil kalau ingin bicara tentang pengembangan baja, jangan puas hanya memasukkan informasi data untuk menciptakan gedung puluh lantai dari baja. Itu sih bisa akan dikerjakan oleh komputer, bahkan sampai gambarnya. Nah, tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana merancang suatu struktur dengan efisiensi yang tinggi dan juga betul-betul kinerja terhadap performance-nya ya terhadap gempa itu terjamin. Nah, itu tidak cukup dengan memasukkan data, Pak. Kreativitas dan sebagainya sangat itu yang diperlukan. Jadi kayak semacam tantangan baru ya, Pak. Ya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa yang sudah betul-betul mempelajari perilaku baja. Jadi ya katakanlah gunakanlah waktu sebanyak mungkin untuk mempelajari itu. Bukan hanya puas dengan memasukkan data. Karena tantangan yang depan dunia konstruksi baja sangat membutuhkan itu. Kurang apa lagi? Iya. Industri bajanya sudah maju. Sudah maju. Softwarenya sudah ada. Ya. Lalu yang dibutuhkan adalah kreativitas tadi, Pak. Ya. Dan itu sangat perlu menjadi fokus mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah konstruksi baja. Wah, ini saya semacam kuliah ini. Agak berat tapi ya alhamdulillah saya dulu di dunia baja. Jadi kuliah baja itu ada dua, Pak. Satu di bangku kuliah, satu di bangku perusahaan pabrik baja, Pak. Nah, saya betul sekali, Pak. Saya setuju sekali, Pak. Ya. Saya sendiri mengalami itu, Pak. Apa yang kita lakukan di workshop dan sebagainya, ya sebagian besar tidak diajarkan, Pak, di bangku kuliah dengan waktu yang padat ya, Pak, ya. Dengan waktu yang padat. Sehingga sangat perlu mahasiswa untuk berkunjung ke workshop. Ya, betul. Ya. Jadi saya senang sekali kalau mengajak ke workshop, Pak. Siap. Sehingga jelas semuanya, Pak. Kita banyak workshop, Pak. ISSC banyak workshop. Insya Allah ada ratusan nantinya. Yang jelas teman-teman yang disampaikan Pak Muslim itu benar. Kalau kita cuman dengar tok, ya tahu. Tapi kalau kita lihat, kita percaya. Tapi kalau kita merasakan, nah ini. Jadi kalau kita dengar, kita tahu, kita lihat, kita paham. Kalau kita rasakan, kita percaya. Dan saatnya kita ditanya, kita kasih solusi yang meyakinkan ya, Pak. Nah, jadi waduh, Pak, ini saya diabai-abai itu, Pak. Artinya tidak cukup sesi ini, kita lanjut, Pak, di sesi berikutnya. Baik. Ini Pak Muslina waktunya sangat padat, tapi insya Allah ada waktu, Pak, bagi ISSC untuk saling berbagi. Monggo. Cak Koja akan terus memberikan informasi yang mendidik, Pak, untuk di masa muda. Karena gini, Pak, kita ada umur, tapi kalau ada podcast taruh di YouTube, walaupun kita sudah nggak ada, ilmu itu masih bisa direkam, Pak, masih bisa diambil benefitnya bagi yang tadi Pak bilang tadi, terus berbagi pada sesama. Ilmu yang utama, Pak. Dan ini versi Indonesia, Pak. Versi Indonesia. Banyak YouTube yang di luar, Pak. Banyak, tapi tidak apa-apa. Yang penting Cak Koja jangan kecil hati bahwa Indonesia ini sekarang yang disampaikan Pak Muslim yang tadi udah mulai sama. Jadi kita tinggal kejar ketertinggalan kita. Insya Allah konstruksi baja Indonesia semakin maju. Pak Muslim yang terima kasih sudah hadir di Cak Koja. Terima kasih sama-sama. Waktunya, kesempatan. Kita cukupkan. Terima kasih teman-teman Koja. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Koja. Salam Koja.